Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, untuk kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Di tengah, sebelah kiri kanan ada? Baik, jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca mulai ayat yang ke-19. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Ya, Efesus pasal 1 ayat 19 kita baca demikian bunyinya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita balik di dalam Efesus 6. Efesus pasal 6. Kita baca ayat 10. Ya, demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Malam ini kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan masuki pada bahagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang percaya. Kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang yang percaya yang sudah lahir baru ini, yaitu mereka harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, mari kita camkan baik-baik kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam penjelasan ini, supaya itu benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan itu ketetapan Allah. Agar setiap orang percaya di dalam menjalani hidup barunya, karena dia sudah lahir baru, dia harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Saya tidak usah ulangi membaca, tetapi kita sudah ingat apa yang Yesus katakan.
kamu akan beroleh kuasa tatkala Roh Kudus turun atas kamu. Sekalipun yang dimaksud di sini adalah dunamis, bukan hanya dengan pengertian dangkal kuasa, tetapi dalam pengertian yang sangat dalam tentang apa itu kuasa yang dikatakan dalam bahasa dunamis, ledakan kekuatan Allah yang ada di dalam diri orang percaya. Kenapa? Apa maksudnya? Setiap orang percaya harus mengalaminya di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang percaya, bahwa kekuatan kuat kuasa Allah yang ada di dalam dirinya, ini, itu dia alami, saudara dan saya alami. Bukan hanya sekedar tahu. Perhatikan. Saya ulangi Kisah 1 ayat 8. Tanpa kita baca di dalam Alkitab, kita sudah tahu apa bunyinya. Kamu akan beroleh kuasa. Saya pakai saja istilah umum yang ada dalam Alkitab. Kamu akan beroleh kuasa tatkala Roh Kudus turun atas kamu. Sekarang pertanyaan yang sederhana. Bagaimana kalau Roh Kudus tidak turun atas kamu? Ini perlu clear dulu. Bagaimana kalau Roh Kudus tidak turun atas kamu? Oh, sederhana kalimatnya. Kamu kalau begini lebih baik perlu dibaca supaya jangan saudara anggap saya karang-karang. Coba buka Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ini perlu clear, tuntas, jelas. Ya. Nah, saudara yang baca. 2, 3. Oke, cukup. Nanti itu saksinya sebentar. Itu lebih sangat tegas lagi. Dikatakan sama-sama, kamu akan menerima kuasa. Itu lebih tegas lagi. Kalau saya katakan tatkala, tapi dikatakan kalau. Oke, kita pakai itu. Kamu akan, ini adalah si A, si B, si C. Ini adalah orang-orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Ada kata apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau tidak, apa arti kata kalau? Jelas kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus tidak turun atas kamu, gimana? Loh, ini cuma analisa logika yang sangat sederhana. Ada kuasa tidak? Tidak. Kenapa ragu-ragu menjawab? Kita tidak akan pernah mampu menguasai dan mengendalikan segala keinginan manusia daging ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Makanya kita perlu ditolong. Dan pertolongan Roh Kudus bukan hanya sekedar pertolongan yang seadanya, tetapi pertolongan yang memiliki kekuatan Allah di dalamnya. Tapi sebelum lanjut itu, saya mau tanya dulu. Yang mana lebih penting, Roh Kudus atau kuasa?
Oke. Ya. Sebentar bicara itu pertolongan. Kita taruh di sini dulu supaya tidak lupa. Pertolongan. Karena dia adalah penolong. Nah, kita selesaikan dulu ini. Kamu akan beroleh atau menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus tidak turun atas kamu, ada kuasa? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi berarti kuasa ini diterima oleh orang-orang percaya oleh karena Roh Kudus turun atas kamu. Jadi siapa pemilik kuasa? Jadi mana lebih penting? Roh Kudusnya atau kuasanya? Roh Kudus. Sebab kuasa yang kita alami ini adalah akibat daripada Roh Kudus turun atas kita. Kenapa ini perlu tuntas? Karena banyak nyanyian-nyanyian rohani dan doa-doa rohani yang aneh-aneh dan menceng-menceng teologisnya. Banyak orang berdoa gini, ya Tuhan urapilah kami. Salah? Tidak salah. Tetapi jangan pernah menganggap urapan lebih penting daripada oknum Roh Kudus. Yang kita butuhkan itu Roh Kudus. Pribadi Allah itu masuk dan tinggal di dalam diri kita. Kita bukan hanya butuh urapannya. Kita bukan hanya butuh kuasanya. Itu akibat daripada seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia ada kuasa. Akibat daripada dipenuhi Roh Kudus, ia ada urapan. Saudara, kadang-kala nih kata urapan ini hanya jadi suatu istilah gerejawi yang tidak ada nilainya apa-apa. Mungkin hanya bernilai teologis tapi tidak bernilai alkitabiah. Saya baru-baru ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Aduh, sudah lama tidak ketemu dan baru itu kali ketemu. Oh iya, saya baru tugas kemarin. Ada pengurapan pendeta. Oh, maksudnya itu pentabisan seseorang hamba Tuhan menjadi pendeta, diistilahkan pengurapan pendeta. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Oknum pribadi daripada Roh Kudus itu kehadirannya di dalam diri kita itu real, itu jauh lebih penting daripada itu kuasa, itu urapan, itu kekuatan, itu pertolongan dan lain sebagainya. Karena seringkali kita itu hanya menginginkan berbagai, kalau saya boleh simpulkan istilahnya, berbagai fasilitas yang ada pada Roh Kudus. Kita hanya butuh pertolongannya, kita hanya butuh urapannya, kita hanya butuh campur tangannya, kita hanya butuh kuasanya. Tetapi Roh Kudusnya di sana. Saya tidak perlu. Ini tidak boleh, saudara. Ini kekeliruan. Itu sebabnya mengapa kita perlu memahami secara benar. Kita minta diurapi tidak keliru. Tetapi pribadi Roh Kudus jauh lebih penting dari urapan. Mengalami pengalaman dipenuhi Roh Kudus dan dia tinggal di dalam diri kita, itu jauh lebih penting. Dan jangan lupa, kita semua tahu bahwa setiap orang Roh Kudus turun ke atas setiap pribadi orang percaya. Kata Alkitab itu dialami secara real oleh orang-orang percaya tersebut yang sering disebut
baptisan Roh Kudus. Yesus dengan tegas mengatakan itu. Yohanes Pembaptis juga mengatakan itu. Ini. Saudara, saya jelaskan lebih lanjut dan kita akan menemukan betapa Tuhan itu luar biasa memperlakukan kita dan betapa Tuhan itu begitu bertanggung jawab atas kehidupan kita di dalam Dia mengasihi kita. Kenapa, saudara? Coba renungkan hal ini. Saya mengantar saudara kepada satu pemahaman untuk satu wawasan. Langit dan bumi kita sangat yakin diciptakan oleh Allah pencipta serwa sekalian alam dan seluruh isinya. Amin. Saya mau tanya, pernah lihat Allah? Tidak kan? Bahkan Alkitab berkata tidak seorang pun yang pernah melihat Dia. Dari mana kita bisa begitu yakin? Itulah iman. Iman. Bukan karena kita tidak mau repot-repot menganalisanya, tapi itulah iman. Berikut. Perhatikan baik-baik ini yang kedua. 2000 tahun yang lalu Yesus pernah hidup di dunia. Bisa dibuktikan secara real dengan peninggalan-peninggalan sejarah ketika seseorang berkunjung ke Holy Land. Pertanyaannya, pernah lihat? Kalau ada yang duduk di sini pernah lihat, saya tidak tahu bagaimana. Tentu Soleh lebih tua dari nenek-nenek lagi karena usianya sudah 2000 tahun. Kita tidak pernah lihat. Tetapi kenapa kita begitu percaya bahwa Yesus Kristus Allah sendiri sudah datang ke dunia dalam keadaan manusia dan di dalam diri Yesus Kristus, dan Dia sudah mati tersalib dan bangkit kembali dan naik ke sorga dan akan turun. Pernah lihat Yesus? Tidak pernah kita lihat. Tetapi kenapa kita yakin? Itulah iman. Saudara, jadi tentang Bapa, tentang Yesus, seolah-olah suatu pengetahuan iman yang kita imani karena ada tertulis, ada tercatat di dalam Alkitab. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Masih ingat apa kata Tuhan Yesus selama beberapa hari ini pernah kita baca? Adalah berguna bagiku jikalau aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengutus Roh Kudus. Pertanyaan baliknya, jadi kalau Yesus tidak pergi, kalau Yesus tidak naik ke sorga, ada yang diutus? Tidak ada. Jadi ketika Yesus berkata, aku akan mengutus atau mengirim penolong yang lain, Roh kebenaran, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 berkata, yang akan menyertai kamu, menyertai kita, menyertai saya. Dengan cara apa kata Yohanes? Dengan diam di dalam dirimu. Ada baiknya kita baca, buka Yohanes. Ini luar biasa. Ini dulu kita selesaikan. Yohanes 14, 16 dan 17.
Sudah dapat? Oke, kita baca 16. Ya, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya sementara 3 tahun, 5 tahun, sampai tua, selama-lamanya. Jadi kurang siapa lebih lama? Lebih lama dia hidup di dunia sampai kiamat, berarti dia lebih lama daripada dunia. Atau dunia dulu kiamat dia masih hidup selama-lamanya. Oke, saudara renungkan ya. Bisa saudara tangkap menyertai? Mari, sebentar. Dia jalan, saya jalan. Saya apakah begini? Umumnya begini kan? Balik kanan, gerak. Saya apa begini? Kalau cuma begini biasa. Ya, biasa saja. Dia tidak alami di dalam dirinya secara real. Dia cuma tahu, oh ada orang baik kok. Oh tidak usah takut. Ada yang mendampingi. Ini Roh Kudus bukan cuma sekedar diutus mendampingi. Begitu dia kemarin, di mana ya? Oh dia di sini. Oh di mana ya? Oh dia di sini. Nah, ini bukan mendampingi. Baca ayat berikutnya. Ayat berapa? 7. Iya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan loh ya, tidak ditulis akan diam dalam hidupmu, akan diam di dalam kamu, menunjukkan oknum diri pribadi manusia ini, orang percaya ini. Dia diam di dalam kamu. Menyatu tidak? Menyatu. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan dan renungkan? Dia menyatu di dalam kita. Dan kalau orang itu menerima Roh Kudus turun atas dirinya, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi tatkala ia masuk dan ada di dalam diri kita ada apa? Ada kuasa. Kuasa yang bagaimana? Aki 6 volt, 12 volt, atau lebih besar lagi karena yang mau dibawa ini traktor. Berapa volt kalau traktor? Ya? Lebih besar kan? Atau ini alat bulldozer? Berapa volt? Yang harus mungkin 2 orang angkat atau 3 orang angkat? Nah, yang ini berapa DP kekuatan? Ya tadi kita sudah baca Efesus 1 itu. Aduh udah lupa. Baca ulang Efesus. Efesus 1 tadi. Ayat berapa? Lupa om. Oh, baguslah kalau lupa. Ayat 19. Baca. Dan tunggu dulu, yang lain belum dapat. Betapa hebatnya. Ini kalau difilmkan ini luar biasa. Dia membutuhkan sound system yang bagus, ledakan-ledakannya luar biasa. Ya, yang Dolby system yang bukan lagi 1.5 tapi 1.7. Itu membutuhkan sistem suara yang seperti itu. Ya, kita baru punya 1.5 kan? 5 speaker. 1 di depan, tengah, kiri kanan, 2 di belakang. Tapi kalau ini semua 7. Ya, seluruh dindingnya ada sound. Nah, apa yang kita temukan di situ? Baca. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi
Bagi kalau tidak bagi kita yang percaya. Tapi ingat, itu orang yang berkata, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ada ingat beberapa minggu lalu? Jadi kata kita ini bukan kurang pas. Kita mau nikmati karena itu pribadi lepas pribadi. Betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi saya, orang percaya. Nah, tapi kalau sudah bicara sampai di sini, pengertian kita lain lagi. Perbuatan ajaib. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Bikin pesta kurang, tamu banyak, kurang makanan, air jadi anggur. Ini tidak. Dia tidak butuh air jadi anggur. Dia butuh itu lebih banyak lagi. Nah, saudara, ini yang dikatakan hebat itu sehebat apa sih? Mari kita baca lanjut. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, sejauh mana itu kekuatan kuasanya Allah? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Baca lebih lanjut. Ini yang luar biasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Bisa bayangkan kekuatan kuasa itu? Kalau kita singkatkan, tidak tertandingi. Siapa sini tukang nonton? Saya mau tanya. Ada cerita apa yang saudara biasa nonton di film atau di televisi atau di mana yang saudara temukan satu kisah tak terkalahkan dan tak tertandingi? Ada? Kalau toh ada, itu cuma cerita. Ini bukan cerita. Ini kedahsyatan kekuatan Allah yang diberikan kepada orang percaya. Makanya dikatakan tadi dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Oh, luar biasa, saudara. Kekuatan kuasa yang tak tertandingi dengan kekuatan apapun juga. Dan kemudian kita menyanyi, Engkau dahsyat Tuhan. Pemimpin pujian berkata, kita memiliki Allah yang dahsyat. Mari kita berikan dia pujian, sorakan. Allah kita dahsyat. Terus ada nyanyiannya apa? Dahsyat. Saudara tahu ini kedahsyatan Allah ini diberikan kepada siapa? Coba baca lanjut. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Semua kekuatan kuasa yang lain itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Semua kekuatan kuasa iblis sudah dikalahkan melalui di atas kayu salib dan oleh kuasa kebangkitannya. Dan semua kekuatan yang dahsyat daripada si iblis yang sudah dimusnahkan itu ditaruh di kaki Yesus. Kemudian kekuatan kuasa ini kita baca lanjut diberikan kepada jemaatnya. Kita baca lanjut. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia yaitu Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala semua dan segala. Bisa saudara renungkan? Berarti kita adalah orang apa? Dahsyat.
sayup-sayup. Lemah. Harusnya sudah amin. Nah, kenapa bisa? Belum dahsyat. Ini yang Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam hidup sehari-hari kita, itu adalah menikmati, mengalami kedahsyatan Allah. Nah, kembali kepada hal tadi. Untuk orang percaya ini bisa menikmati dan mengalami kuasa Allah, di dalam hal Roh Kudus turun ke atas orang percaya, itu berbeda dengan apa yang kita imani dan kita tahu secara pengetahuan iman, kemudian kita tekun di dalam iman, Bapa di sorga, dan Yesus Kristus yang tersalib di Golgota yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita yakin. Nah, saya akan jelaskan ini. Begitu saya jelaskan, maka kita akan menemukan tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak mengalami kuasa dan hidup dalam kuasa. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita tahu Allah pencipta langit dan bumi serta sekalian alam, karena Alkitab mengatakan, dan itu iman. Tidak salah. Kita tahu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa dengan mati tersalib. Ia bangkit dan naik ke sorga dan akan datang. Kenapa kita tahu? Firman Allah mengatakan, dan kita percaya, kita yakin, kita iman. Tetapi ketika Roh Kudus diutus untuk turun dan memenuhi setiap orang percaya, luar biasa. Jadi ketika Yesus berkata, aku tidak biarkan kamu piatu, waktu mau berpisah dengan murid-murid, karena setiap orang yang akan berpisah, bukan hanya berpisah selamanya, apalagi kalau ada kematian, kan berarti berpisah, itu kesedihannya mendalam. Ada banyak orang tua yang mengalami seperti itu. Anaknya cuma pergi sekolah, kali ini di luar kota, lama-lama di luar pulau, lama-lama di seberang di negeri lain. Itu memang ada rasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itu beda-beda, saudara. Ya, ada orang tua anaknya menikah, kemudian cuma pindah di kota lain, kemudian pindah di pulau lain, atau pindah di negara lain. Biasa ada di dalam rumah ini, so tidak dapat dengar. DP nakal juga so tidak dapat dengar. DP kelakuan juga tidak dialami. Jadi itu sesuatu yang sangat Tuhan perhatikan. Apa yang namanya kesendirian. Aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengutus penolong yang lain. Kemudian jelaskan, itulah Roh Kudus. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Ketika Roh Kudus turun, pertama kali memenuhi akan murid-murid Yesus di loteng Yerusalem itu. Loteng artinya balkon, tingkat atas dari rumah tempat mereka berdoa. Mereka mengalami, merasakan, menikmati secara real dalam diri mereka masing-masing. Karena setiap orang yang dilawat oleh Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus, saat itu berkata-kata dalam berbagai bahasa, berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa lidah. Renungkan. Berarti kehadiran Allah Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus secara real di dalam diri dan tubuh kita alami.
Masih butuh pengetahuan? Masih butuh kajian teologi? Tidak. Tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena kita alami, orang percaya itu, rasul-rasul, murid-murid itu yang dibaptis Roh Kudus mengalami secara real. Bukan si A mengalami, si B tidak, si C mengalami, si D tidak. Bukan. Pribadi lepas pribadi, tiap-tiap pribadi itu mengalami. Bahkan lebih dahsyat lagi, pada saat itu orang melihat di kepala orang itu seperti ada lidah-lidah api. Dan itu terjadi sampai hari ini. Setiap orang yang dibaptis Roh Kudus, walaupun dituntun terima dengan iman, tetapi dirinya yang Roh Kudus masuk di dalam dirinya, mereka berkata-kata di dalam bahasa roh, bahasa lidah. Sangat real. Itulah yang dikatakan pengalaman iman tersendiri. Sama ketika orang dibaptis air, dia mengalami dia basah. Itu pengalaman tersendiri, baptisan air. Baptisan Roh Kudus juga pengalaman tersendiri dalam imannya. Ia mengalaminya, bukan dibikin-bikin dan bukan kerasukan. Makanya hamba Tuhan perlu membimbing orang-orang ini supaya benar-benar ia menikmati kehadiran Roh Kudus itu. Coba saudara renungkan dan bayangkan. Kita rasakan, kita nikmati secara real di alam nyata. Kehadiran Roh Kudus dinikmati secara real di alam nyata. Apalagi? Kita mau berkatakan apa lagi? Tapi sayang, saya tidak mau menghakimi, tapi saya seringkali berpikir kemungkinan bimbingan-bimbingan yang lalu itu, tempo-tempo dahulu, tidak tuntas. Sehingga peranan Roh Kudus sesudah orang dibaptis Roh Kudus sepertinya tidak ada apa-apa. Kemudian orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, mereka anggap sudah selesai, sudah tercapai. Saudara tahu, kebiasaan di kalangan kita tempo dulu, waktu saya masih kecil, selalu ketemu orang itu bukan cuma, sudah terima Yesus. Nah, orang-orang Kristen itu selalu tanya, so penuh Roh Kudus, so penuh Roh Kudus, so penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jadi seolah-olah tanpa disadari yang dikejar apanya? DP bahasa roh. Karena tanda awal orang dibaptis Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh. Kemudian kalau so bahasa roh, ya sudah, so selesai, habis. So steril. Dan kalau Tuhan Yesus datang, kita tak angkat, kita tak tinggal. Hanya itu, sampai di situ. Padahal, masih ingat firman Tuhan waktu kenaikan? Kita dipersiapkan jadi apa? Saksi. Dan seorang saksi, dia lihat, dia tahu, dia dengar, dia alami, dia berkata-kata. Itu saksi. Makanya saksi itu disumpah kan? Semua saksi di pengadilan disumpah dulu. Kalau tidak dia saksi dusta. Jadi mereka takut juga nanti makan sumpah. Dia dengar, kalau dia tidak dengar, dia tahu. Dia tidak tahu, dia lihat. Pokoknya saksi. Nah, kenapa kita tidak bisa berkata-kata? Karena memang kita tidak lihat. Tapi kita dengarkan. Dan kita tahu dari Alkitab. Tapi kita baru sampai kita tahu, kita dengar, tapi tidak alami. Apa yang dia mau saksikan? Dia tidak berubah. Tidak ada karya Roh Kudus yang dia alami dalam hidupnya. Nah, saudara, mari kita memahami kebenaran ini. Jadi,
Jadi bagi setiap orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, ia harus menikmati setiap hari bagaimana ia bergaul dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya untuk mengalami kuasa secara real. Kuasa itu secara real di dalam hidupnya. Bukan hanya melihat ada kuasa Allah dinyatakan di sana, ada kuasa Allah dinyatakan di sana. Si A di sana mengalami luar biasa jamahan Tuhan, si B di sana luar biasa Tuhan pulihkan rumah tangganya. Oh, si C di sana luar biasa Tuhan tolong usahanya. Bukan cuma mengetahui si A, si B, si C mengalami. Kita ini yang ada Roh Kudus di dalam, sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah berbahasa roh. Kita dulu yang harus mengalami itu. Penyertaannya, peranannya, yang tadi berkata karyanya. Bagaimana kita bisa menyaksikan sedangkan tidak terjadi sesuatu pada diri kita? Yang sangat disayangkan adalah ketika kita berbicara soal kuasa Roh Kudus, selalu konotasinya, oh itu mujizat kesembuhan. Bukan, kita tidak bicara itu. Kita tidak bicara soal karunia. Kita berbicara soal bagaimana kita hidup sehari-hari di dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita hidup agar tidak menyia-nyiakan kuasa yang ada di dalam diri kita. Kemampuan ilahi, kekuatan ilahi yang ada di dalam diri kita. Mengapa itu kita tidak nikmati? Dan selalu kita mencap diri kita. Kita lemah, tak berdaya. Makanya nyanyian kesukaannya. Ketika ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Mujizat itu. Yang harus terjadi mujizat dulu itu dalam diri kita. Apa itu saudara? Kita tahu bahwa ketika kita lahir baru, 2 Korintus 5:17 berkata, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita jadi manusia yang baru. Nah, inilah manusia. Jadi kekuatan kuasanya itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dibawa seperti pujian tadi yang menghantar kita kepada firman Tuhan, pemberitaan firman, dibawa kita kepada menjadi sesuai dengan kehendak-Mu seperti Yesus. Ubahlah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, terus jadikan aku sesuai dengan firman-Mu. Terus ini Roh Kudus diberikan untuk ini. Kita alami, kita nikmati, supaya manusia daging yang masih dikuasai oleh unsur-unsur jiwani ini benar-benar bisa dibentuk. Ada pembentukan karakter dalam diri kita sehari-hari, tiap hari. Dan itu harus real, harus nyata. Ini dulu kita alami. Roh Kudus diberikan itu untuk pribadi. Kita belum bicara karunia. Karunia itu untuk pelayanan. Tapi Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong. Menolong kita.
menolong kita, menolong saya. Ketika dia menolong orang lain, berarti orang itu juga menolong saya. Menolong saya, menolong saya menjalani hidup baru ini. Supaya saya menjadi serupa dengan Yesus. Menolong. Jadi bukan menolong dia. Bukan menolong yang lain. Bukan menolong si A, si B, si C. Bukan. Menolong saya. Menolong. Jadi ketika kita bicara soal peranan Roh Kudus, itu sangat pribadi kepada pribadi yang bersangkutan. Pengalaman pribadi hidup bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam diri ini bekerja dengan kekuatan kuasanya. Saudara, sambil saya menjelaskan ini, mari kita ingat. Kuasa daging yang ada di dalam manusia lama ini tidak main-main. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menghadapinya selain kekuatan Allah. Jadi jangan kita anggap remeh. Kalau kekuatan manusia daging ini begitu lemahnya, maka ada banyak cara-cara untuk mematikan kekuatan daging ini, kekuatan manusia daging ini. Tetapi saudara renungkan, bagaimana kekuatan Allah melalui kekuatan kuasa Roh Kudus yang diberikan pada kita, melebihi segala kekuatan, dan ini yang dipakai untuk menghadapi manusia daging ini. Saya tidak menyanjung, saya berkata begini bukan untuk menyanjung-nyanjung manusia daging, tetapi untuk dapat kita memahami. Itu sebabnya kenapa sampai kita melihat ada orang yang tidak berubah-berubah, tetap aku masih seperti, ya, kenapa? Ya. Kalau dihitung lamanya jadi orang percaya, dari mulai jadi orang percaya, kemudian jadi pengawas sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, sampai kepada pelayanan yang lebih besar tanggung jawabnya, sampai kepada berdiri di atas tetapi tidak pernah berubah. Aku masih seperti yang ini. Aneh. Tetapi ini membuktikan kekuatan manusia daging itu sampai begini kekuatannya. Sehingga harus kekuatan Allah sendiri yang turun. Dan bukan cuma turun, tinggal di dalam. Tapi sayang, kekuatan Allah yang sudah tinggal di dalam, kita tidak menyerah. Untuk kekuatan Allah itu kita bisa nikmati, kita alami. Supaya terlepas daripada manusia daging ini. Tapi justru yang kita pelihara dan beri prioritas selalu manusia daging. Nanti kita lihat sebentar daftarnya. Dan kita kembalikan pada diri kita. Jadi renungkan. Ada kekuatan yang dahsyat di dalam diri kita. Itulah kuasa. Bukan cuma kuasa. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang penuh dengan kekuatan kuasa Allah. Ada di dalam diri kita. Dan kalau kita bisa berbahasa roh, mengapa kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk dia menyalurkan kekuatan